Oke teman-teman, jumpa kembali dengan Wallace Trader Channel. Kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana mendeteksi buaya lapar untuk mendapatkan cuan di trading saham ya. Menggunakan Profit Unity Trading System dengan apps dan bot HQ Saham Index. Saya akan jelaskan mengenai konsepnya terlebih dahulu. Profit Unity Trading System ini atau dikenal dengan PTS ditemukan oleh Bill Williams PhD CTA ya, sekitar tahun 1980 dan terus dikembangkan hingga kini. Sistem ini bisa digunakan untuk trading saham, komoditas, mata uang asing, atau foreign exchange, maupun indeks dan option. Sistem ini juga dapat digunakan oleh berbagai jenis trader seperti scalper, intraday trader, swing trader, position trader, dan sebagainya. Profit Unity berasal dari dua kata. Yang pertama, profit yang mempunyai arti keuntungan, kemudian opportunity yang mempunyai arti kesempatan. Sehingga secara umum PTS diartikan sebagai suatu sistem trading yang merubah kesempatan menjadi keuntungan. Menarik ya teman-teman. Bill Williams mengembangkan konsep trading yang unik dengan menggabungkan psikologi trading dengan teori chaos dan efek istimewa yang terjadi di dalam market. Dalam bukunya Trading Chaos, beliau menyebutkan bahwa keuntungan dari trading dan investing ditentukan oleh psikologi manusia dan bahwa setiap orang bisa menjadi seorang investor yang profitable jika mereka memahami apa yang terjadi pada market yang bergerak acak. Bill Williams juga mengatakan fundamental atau technical analysis tidak bisa menjamin hasil profit yang konsisten karena mereka tidak melihat keadaan yang sebenarnya dari market. Wah, ini cukup kontroversial juga ya teman-teman. Nah, menurut Bill Williams juga kebanyakan trader gagal karena mengharapkan kondisi pasar atau market berubah sesuai keinginannya. Padahal market itu terdiri dari sekumpulan pelaku yang memiliki berbagai kepentingan, sehingga sikap atau polanya yang lebih tepat adalah want what the market want. Ya, artinya penuhi apa yang pasar inginkan. Ya. Di dunia trader itu kan masing-masing trader punya keinginan masing-masing ya teman-teman. Ada yang misalnya menginginkan saham BBCA turun, ada yang menginginkan tetap naik, seperti itu teman-teman, dalam waktu bersamaan. Jadi ini tentunya kalau masing-masing trader berdoa juga Tuhannya juga bingung kali ya, mana yang mau dikabulkan nih, mau yang dinaikkan atau yang diturunkan, gitu ya teman-teman ya. Ya. Dengan PTS, trader dapat mengetahui kapan kita menggunakan strategi beli rendah atau murah dan jual tinggi atau mahal. Dan yang kedua adalah trend following. Trading bisa menjadi hal yang sederhana apabila trader mengikuti keinginan pasar. Nah, berikutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai chart PTS ya. Ini chart PTS yang ada di bot HQ Saham IDX. Indikator yang digunakan adalah indikator oligator dan fractal buy dan sell. Ada juga indikator awesome oscillator atau disingkat AO. Kemudian ada akselerator oscillator yang disingkat AC. Lalu trade zone ya. Dan market facilitation index. Nah, kelima parameter ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama untuk alligator dan fractal. Nah, kalau kita ketikkan di bot HQ Saham IDX, kita bisa customize chart dari PTS ini ya. Ini saya hanya munculkan chart alligator dan fraktalnya saja. Jadi teman-teman bisa ketikkan
perintah catnya /C kode saham O4, F5. Ya. Nah ini yang dimaksud dengan mulut buaya atau aligator. Ada 3 garis ya teman-teman. Lalu ini fraktal jual, yang di atas ini yang merah, dan fraktal beli, ya, segitiga hijau di bawah. Nah untuk mulut buaya, di sini ada 3 garis yang melambangkan bibir, gigi, dan rahang dari aligator atau buaya. Yang garis hijau ini menunjukkan bibir dari aligator yang merupakan SMA 5 yang digeser 3 bar ke depan. Ya, bar itu bisa hitungan hari, hitungan menit, ya tergantung time frame-nya. Nah, kalau di saham biasanya ini untuk daily makai barnya harian. Sedangkan yang garis merah yang merupakan gigi dari aligator itu merupakan smoothing ya, smoothing moving average 8 hari yang digeser 5 bar ke depan. Kemudian yang birunya adalah smoothing EMA 13 ya, yang digeser 8 bar ke depan. Ini sumbernya dari Regime Chart ya, yang merupakan gudang ilmu untuk para user yang sudah mendonasi di bot HQ Saham IDX, atau bisa juga membaca buku Trading with Profit United 1 by Husni Gumilang. Nah, pada umumnya seorang trader saham itu lebih mudah mendapatkan keuntungan saat pasar sedang trending atau uptrend dibandingkan saat sideways dan downtrend. Masalahnya, hanya sekitar 15-30% saja pasar mengalami kondisi trading ya. Jadi, kalau teman-teman sudah tahu ya, pergerakan saham itu kan ada yang trending, uptrend, kemudian sideways, downtrend gitu ya, teman-teman. Nah ini misalnya sideways, kemudian ada breakout resistance dan mulai trend bullishnya. Nah ini hanya sekitar 15-30% saja ya, sepanjang misalnya dalam 1 tahun. Jadi tidak selamanya pasar saham itu kondisinya grafiknya naik terus, enggak ya teman-teman. Jadi antara 15-30% saja akan ada posisi bullish. Selebihnya itu bisa sideways ataupun downtrend. Jadi itu yang terjadi ya teman-teman. Nah, dengan Profit Unity Trading System ini, trader tidak harus menghabiskan waktu untuk trading dalam kondisi sideways. Dalam kondisi sideways, trader ini mempunyai kondisi nowhere, artinya nggak kemana-mana nih, nggak usah kemana-mana, kan di situ-situ saja ya pergerakan sahamnya. Nah, dengan teknik buaya, ini akan memindahkan tanda hubung ya, yang garis merah ini, satu huruf ke depan ya, menjadi now here, artinya saatnya sekarang, sehingga trader tahu saat yang tepat untuk trading saham. Nah ini contohnya untuk saham UNTR. Di sini kondisi sideways atau buayanya lagi tidur. Kelihatan di sini mulutnya tertutup nih. Ketiga garisnya itu rapat. Ya. Kemudian ini kondisi ini kalau bisa trader jangan bergerak dulu lah. Nah, begitu terbangun di sini, buaya ini akan buka mulut dan akan makan. Jadinya lapar gitu ya. Ini mekar semua. Jadi digambarkan dengan yang bibirnya di atas, giginya di tengah, birunya di bawah. Ya. Jadi rahangnya di bawah. Ini aligatornya sudah mulai perburuan. Ya, jadi ini ada kondisi uptrend. Kemudian bila buaya sudah cukup kenyang, ini dia akan tidur kembali nih teman-teman, di mana mulutnya sudah menutup dan menyempit. Jadi saatnya untuk mengambil profit. Nah, kemudian juga ada kondisi mulut terbuka ke bawah, ini kondisi downtrend. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fraktal.
Fraktal ada suatu fenomena alam yang mana termasuk dalam ilmu matematika. Fraktal pertama kali disebut oleh Motherboard pada tahun 1975. Fraktal berasal dari kata Latin frangere yang berarti terbelah menjadi fragmen-fragmen yang tidak beraturan. Berbagai jenis fraktal pada awalnya dipelajari sebagai benda-benda matematis. Ada banyak bentuk matematis yang merupakan fraktal, antara lain Sperensky triangle, co-snowflake, pion curve, Marble set, dan Lorentz attractor. Nah, ini contoh fraktalnya, teman-teman. Segitiga besar ini jika dipecah-pecah akan membentuk segitiga yang kecil-kecil. Nah, inilah intinya fraktal, bagian yang kecil-kecil. Yang jika digabungkan akan membentuk bagian itu sendiri. Artinya kalau segitiga kecil-kecil digabungkan menjadi segitiga yang besar. Ya. Fraktal juga banyak menggambarkan objek-objek di dunia nyata seperti awan, pegunungan, turbulensi, garis pantai yang membentuk geometri yang rumit. Ya, teman-teman bisa baca mengenai ini di resume chat ya. Ada file PDF yang ditulis oleh Etus Newbie dari grup belajar trading atau beta bisa paham. Fraktal pertama kali dibawa ke dunia trading oleh Bill Williams diselipkan dalam chaos theory. Nah, ini William fraktal ya. Jadi tidak lebih daripada identifikasi swing high dan swing low baik itu yang minor maupun major. Nah, secara general fraktal itu ada dua jenis ya. Fraktal 3 candle dan fraktal 5 candle. Tapi yang lebih sering digunakan adalah fraktal 5 candle seperti contoh ini. Ini ada fraktal up, ada fraktal down. Nah, hal ini juga yang dalam Elliott wave dijadikan titik penentuan ujung-ujung wave fraktal ini. Jika dalam teknik Fibonacci, fraktal ini digunakan sebagai titik penarikan garis 0 sampai dengan 100. Fraktal ini juga digunakan untuk mengidentifikasi swing high dan swing low dalam technical analisis klasik. Nah, salah satu cara menggambarkan fraktal secara mudah adalah dengan memakai telapak tangan sebagai berikut. Ya, jadi ini ada candle 1 dengan high pertama, candle kedua, candle ketiga lebih tinggi dari H1 dan H2, lalu candle keempat lebih rendah dari H3, candle kelima juga lebih rendah. Nah, inilah yang disebut fraktal ya, yang jari tengahnya, karena ini merupakan candle yang tertinggi, mempunyai nilai tertinggi dari 2 candle sebelum dan 2 candle sesudah. Ini disebut fraktal naik. Nah, kalau di chartnya both HQ dan HQ saham IDX, ini merupakan fraktal sell. Berikutnya lagi mengenai fraktal turun ya. Ini ada lower 1, candle lower 2, candle ketiga lower ketiga, lower keempat, dan lower kelima. Nah, jadi sini kalau misalnya ada kondisi seperti ini, inilah yang dinamakan fraktal turun. Jadi teman-teman ingat saja, kalau ada 5 candle, ke tengahnya ini paling menonjol, nah inilah fraktalnya. Kalau di bot dan HQ saham DX, ini adalah fraktal buy. Nah, tips penggunaan fraktal buy menurut Pak Mansu ya. Kalau teman-teman baca di resume chartbot ada tips yang diberikan Pak Mansu untuk penggunaan fraktal buy. Pertama, teknik membeli saham dengan fraktal buy diutamakan untuk saham yang harganya di atas moving average 200 hari, di mana fraktal buy akan sering muncul. Seperti ini teman-teman contohnya. Nah, kita lihat bila di atas MA 200, fraktal buy itu lebih dominan dengan probability naik lebih tinggi dibandingkan probability balik arah atau downwardnya. Kalau dari UFO Fritania ini ada tips juga, setelah melihat 5 candle berturut-turut tidak bergerak secara drastis ke sisi negatifnya dan tetap berada di antara tinggi candle fraktal dan gigi buaya,
maka bisa melakukan action buy. Berikutnya saya akan menjelaskan indikator lain dari PTS, yaitu Awesome Oscillator atau AO. Ya. Menurut Bill Williams, AO ini merupakan indikator momentum yang terbaik, sehingga seorang trader dapat melakukan trading dengan hanya menggunakan indikator ini saja, tanpa menggunakan chart price. Williams mengamati bahwa momentum selalu mengalami perubahan sebelum terjadinya perubahan harga. Nah, perubahan AO ini dapat meramalkan perubahan harga nih teman-teman. Sehingga trader bisa melakukan antisipasi terlebih dahulu. Nah, rumus AO itu merupakan dari smoothing moving average untuk hitung-hitungan high plus low bagi 2 untuk 5 hari dikurangi smoothing moving average untuk HT 34 hari. Indikator AO ini populer dengan 3 macam setup sinyal tradingnya. Ketiga-tiganya cukup sederhana dan bisa diaplikasikan oleh trader pemula tanpa kesulitan. Ada midpoint crossing, yang kedua saucer atau mangkuk atau pelana kuda ya. Yang ketiga twin peak. Kita bahas yang pertama dulu, midpoint crossing. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini merupakan sinyal sell kalau dari ada perubahan AO yang di atas 0 menjadi di bawah 0. Nah, ini untuk sinyal buy kalau ada perubahan dari AO di bawah 0 menjadi AO di atas 0. Nah, ini contohnya teman-teman. Begitu muncul di sini, ini merupakan sinyal buy. Ini di atas garis 0. Nah, ini contohnya saham BBTN. Kita lihat di sini ada crossing ya, bar sinyalnya. Nah, action belinya kapan? Nanti setelah ada lower candle berikutnya melebihi high candle sinyal. Ya, jadi ini ada kondisi setelah candle sinyal candlenya merah, tidak terpenuhi kondisi untuk titik beli, berikutnya juga lebih rendah sampai dengan kondisi candle ke-5 baru muncul. Ya. Artinya bisa beli di sini. Di mana low-nya itu lebih tinggi dari high bar sinyalnya. Yang kedua, teknik saucer, pelana kuda atau mangkuk. Kondisi sinyal buy-nya itu ada indikator Awesome Oscillator berada di atas 0. Ada 2 batang merah berurutan. Batang merah kedua itu lebih pendek daripada batang pertama. Dan batang ketiga berwarna hijau. Nah, kita bisa buka posisi buy pada harga open batang candlestick keempat. Ini contohnya. Jadi kayak mangkuk nih teman-teman. Ini sinyal buy, ini sinyal sell. Ya. Kondisinya seperti ini kalau kita perjelas. Jadi ada 2 batang merah berurutan nih teman-teman. Batang merah kedua lebih rendah dari batang pertama. Batang ketiga ini berwarna hijau. Ya. Nah, posisi open buy-nya bisa di candle ke-4. Nah, ini contohnya untuk BBCA. Kita lihat di sini ada merah. Merah kedua lebih rendah dari merah pertama. Kemudian candle ketiganya hijau. Nah, bisa kondisi buy di sini. Ya. Candle ke-4. Berikutnya lagi yang twin peak. Ini memiliki kualitas sinyal terbaik daripada kedua setup sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan setup ini membutuhkan pola lebih spesifik dan berperiode lebih lama. Setup buy-nya, indikator Awesome Oscillator di bawah garis 0, kemudian ada 2 puncak atau double top dengan tinggi puncak kedua lebih rendah
dari puncak pertama. Dan batang histogram setelah puncak keduanya berwarna hijau. Ini contohnya teman-teman. Ya. Jadi ini ada dua puncak, puncak pertama, puncak kedua. Puncak kedua lebih rendah. Ya. Kemudian di sini muncul ya, warna hijau, ini sinyal buy-nya. Berikutnya saya akan menjelaskan indikator akselerator, osilator atau disingkat AC. Akselerator atau percepatan merupakan turunan dari momentum. Percepatan ini akan berubah sebelum terjadinya perubahan momentum. Artinya, jika trader mengetahui hal ini, maka ia akan berada 2 langkah di depan dari trader yang lain yang hanya melihat perubahan harga saham saja. Nah, ini urutannya begini teman-teman. Jadi, akselerator berubah, momentum berubah, baru harganya berubah. Jadi kalau akseleratornya naik, momentumnya naik, harganya naik. Begitu juga sebaliknya. Menarik ya teman-teman ya. Nah, rumus AC sendiri adalah Awesome Oscillator AO dikurangi moving average dari AO-nya untuk 5 hari ya, atau 5 bar. Seperti ini teman-teman. Karena AC merupakan pengurang, maka nilainya bisa positif di atas garis 0 atau negatif di bawah garis 0. Nah, juga seperti AO, bar AC ini akan berwarna hijau bila nilainya lebih tinggi daripada bar AC sebelumnya, dan berwarna merah bila nilainya lebih rendah. Ini aturan trading menggunakan AC. Yang pertama, perubahan percepatan diwakili dengan perubahan warna. Jika posisi bar di atas garis 0, dibutuhkan konfirmasi 2 bar hijau untuk sinyal buy. Tapi jika posisi barnya di bawah garis 0, dibutuhkan konfirmasi 3 bar hijau ya, lebih banyak untuk sinyal buy. Jika bar AC saat ini merah, nah ini dilarang buy nih teman-teman. Sinyal buy AC itu ada 3. Jadi sinyal buy di atas garis 0, ada sinyal buy di bawah garis 0, sinyal buy ketika menembus garis 0. Ya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sinyal buy di atas garis 0. Ini contohnya teman-teman. Jadi hanya membutuhkan 2 candle atau 2 bar hijau saja nih teman-teman. Jadi A itu bar merah yang lebih rendah dari pada bar sebelumnya, dibutuhkan sebelum buy. B itu bar hijau pertama yang menandakan adanya perubahan arah yang lebih tinggi dari bar A. Lalu C bar sinyal ya. Bar kedua dengan higher high atau titik tertingginya dari lebih tinggi dari bar B dan harus berupa bar hijau. Ini contohnya untuk BBRI, kita lihat di sini ada bar merah ya, lebih rendah dari bar hijaunya, kemudian muncul bar perubahan hijau, kemudian hijau keduanya lebih tinggi. Ya, jadi ini sinyal buy-nya. Kapan entry-nya? Kita bisa entry di sini. Berikutnya sinyal buy di bawah garis 0. Ini kalau bar A ya yang merah ini lebih rendah dari bar sebelumnya yang dibutuhkan sebelum buy. Terus ada bar B yang hijau menandakan adanya perubahan arah lebih tinggi dari bar A. Ya, kondisinya lebih tinggi di sini. Kemudian C, bar hijaunya lebih tinggi lagi. Dan D lebih tinggi lagi. Ya, karena di bawah 0 kan butuh 3 hijau. Nah, inilah merupakan sinyalnya. Nah, ini contohnya di saham BBRI. Inilah sinyalnya. Yang ketiga. Entry-nya bisa menggunakan kondisi kalau lower dari candle yang muncul setelah sinyal lebih tinggi dari high candle sinyal. Ya.
Yang ketiga, sinyal buy ketika menembus garis nol. Nah, ini contohnya teman-teman. Begitu ini dibutuhkan kondisi bar A ya merah lebih rendah daripada bar sebelumnya. Kemudian B yang menandakan perubahan arah nih berwarna hijau lebih tinggi dari bar A. Ini bisa ada di bawah garis merah ataupun di atas garis bar B ini bisa berada di bawah garis 0 ataupun berada di atas garis 0. Tapi warnanya hijau ya teman-teman. Lalu sinyal buy-nya itu yang ketiga, yang C. Bar kedua dengan higher high, artinya lebih tinggi dari bar B dan menembus garis 0. Nah, ini contohnya teman-teman, Java. Di sini kondisinya seperti tadi ya, merah-merah, kemudian hijau dan hijau. Ini bar sinyalnya. Jadi nanti untuk entry-nya kita lihat candle berikutnya apakah lower-nya itu, harga rendahnya itu di atas harga tertinggi candle sinyal. Nanti kita perhatikan besok ya teman-teman. Berikutnya lagi indikator PTS yang lain adalah trade zone. Ya, trade zone ini diambil dari kalimat trading in the zone. Istilah the zone atau TZ ini pertama kali diperkenalkan oleh para atlet tenis. TZ ini merujuk pada suatu kondisi kesempurnaan di mana para atlet ini memainkan suatu olahraga dengan hasil yang luar biasa. Dalam dunia trading, TZ ini merujuk pada keadaan trading dengan hasil maksimal tetapi bebas stres, teman-teman. Ini menarik juga nih, teman-teman. Trade zone ditentukan oleh momentum AO dan percepatan AC dan terbagi dalam 3 warna. Nah, trade zone hijau jika AO dan AC memiliki bar berwarna hijau. Ini dalam kondisi bullish. Trade zone merah ya. Jika AO dan AC memiliki bar berwarna merah, ini bearish. Sedangkan trade zone abu-abu jika AO dan AC berbeda warna. Ini sideways atau transisi. Seperti ini. Ini kalau AO AC-nya hijau, trade zone-nya hijau. Kalau AO AC-nya merah, AO dan AC-nya merah, trade zone-nya merah. Kalau abu-abu berarti AO dan AC-nya bisa beda warna. Pada kondisi trade zone hijau, trader dapat menambah pembelian atau average up dengan syarat ya tadi AO berwarna hijau dan masih naik, AC berwarna hijau dan masih naik, dan ketiga high pada candlestick terakhir lebih tinggi dari high candlestick sebelumnya. Yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa pasar tidak akan selamanya naik ya. Kadang perlu turun dulu, ambil napas, baru naik lagi. Nah, setelah trade zone hijau berwarna 5 bar, ya, trade zone hijaunya ada 5 bar, nah, trader perlu pasang stop loss nih untuk satu fraksi di bawah harga low candle terakhir. Nah, ini harus disiplin untuk exit jika tersentuh nih, untuk segera jual. Namun jika ternyata masih bisa naik lagi, maka trailing stopnya di adjust satu fraksi harga di low yang baru. Nah, pada kondisi trade zone merah dan trade zone abu-abu, trader saham tidak melakukan exit tertentu kecuali trader yang memiliki akses untuk short sell ya, jadi bisa pakai average upsell dalam kondisi trade zone merah. Indikator PTS yang lain adalah Market Facilitation Index. Market Facilitation Index atau MFI ini merupakan indikator yang dibuat oleh Bill Williams untuk menganalisa perubahan harga pada setiap unit volumenya. Nah, rumusnya seperti ini. High kurangi low dibagi volume. MFI ini mengukur keinginan pasar terhadap pergerakan harga. Apabila digabungkan dengan analisa volume, trader bisa melihat gambaran besar dari pasar dan mendapatkan kesempatan untuk cuan. Nah, MFI ini ada 4 warna ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada hijau, ada biru, ada merah, ada pink ya. Nah, arti warna-warna tersebut sebagai berikut. Kalau volumenya naik, MFI-nya naik, indikatornya green dan warnanya hijau. Ini strateginya sinyal breakout. Nah, teman-teman bisa ikuti tren yang ada. Kalau volumenya turun, MF-nya turun, ini indikatornya fade. Warnanya merah.
Ini sinyal tanda pasar sedang tarik nafas dan kehilangan minat. Jadi teman-teman ini harus bersiap keluar. Kalau volumenya turun, MFI-nya naik, indikatornya fake, warnanya biru. Nah, sinyal ini terjadi manipulasi spekulan. Sebaiknya hindari kondisi seperti ini. Nah, volumenya naik, MFI-nya turun, indikatornya ini squat atau jongkok ya. Warnanya pink. Ini merupakan kondisi terkuat memperoleh keuntungan. Karena setelah kondisi squat ini, tren akan berbalik arah. Nah, namun tidak semua squat menunjukkan reversal ya teman-teman. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana charting dengan menggunakan apps HQ Saham IDX dan bot HQ Saham IDX. Nah, kalau teman-teman belum mempunyai apps HQ Saham IDX, bisa download HQ Saham IDX ya di Google Play Store, atau teman-teman bisa scan barcode di layar dan install aplikasinya di HP Android. Untuk yang mempunyai iPhone memang belum tersedia, jadi teman-teman bisa menggunakan PC atau laptop dengan menginstal emulatornya terlebih dahulu untuk bisa menjalankan aplikasi Android. Nah, kalau teman-teman sudah menginstal aplikasinya, pilih menu miscellaneous untuk melihat alligator chart. Ya, kalau klik di sini akan muncul layar sebagai berikut. Nah, teman-teman klik submenu alligator. Nah, ketikkan kode sahamnya, kemudian klik tombol alligator. Nah, muncullah grafik BTS ya. Selain apps, teman-teman juga bisa membuat chart BTS ini di bot HQ Saham IDX yang tentunya akan lebih customized dan lebih lengkap ya. Pertama-tama download dulu aplikasi Telegram kalau teman-teman belum punya aplikasi Telegram di Google Play Store ataupun Apple Store ya. Pengguna iPhone bisa menjalankan bot ini. Kemudian install aplikasi Telegram ya. Aplikasi Telegram seperti ini teman-teman. Lalu search bot HQ Saham IDX atau @HQ Saham IDX _bot. Seperti ini teman-teman tampilannya. Jadi jangan keliru ya teman-teman. Usernya ini adalah @HQ Saham IDX _bot. Karena di Telegram itu ada beberapa bot HQ Saham IDX yang palsu. Ya, jadi jangan tertipu ya teman-teman. Kalau sudah ketemu botnya, ketikkan klik start, kemudian activate ya. Setelah itu ketikkan perintah /D untuk donasi menggunakan berbagai tools HQ Saham IDX yang powerful. Ya. Biayanya cukup murah teman-teman, hanya 88.000 saja untuk 3 bulan. Namun manfaatnya luar biasa karena bot ini sangat powerful. Nah, ini contoh untuk menjalankan perintah di bot. Saya contohkan di sini garing PTS kode saham BHIT ya. Akan muncul chart yang lengkap. Ada aligatornya, ada fraktalnya, ada AO-nya, ada AC-nya, ada trade zone, dan ada MFI-nya. Nah, jika ingin menampilkan sebagian indikator PTS bisa menggunakan perintah sebagai berikut. Nah, ini contohnya untuk UNTR ya. Teman-teman bisa ketikkan O4 di sini untuk menampilkan overlay grafik buayanya. Kemudian I48 ini untuk menampilkan fraktal buy dan I49 untuk menampilkan fraktal sell. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan customize, misalnya mau fraktal bullish reversal aja yang muncul gitu ya. Teman-teman bisa ketikkan perintah /C bina 06 R60 ini untuk menzooming aja sih selama 60 hari ya, atau 60 bar. Kalau teman-teman mau munculkan fraktal bullish reversal juga bisa memakai perintah O7 ya.
seperti ini. Kalau teman-teman ingin memunculkan AO, ya, Awesome Oscillator, bisa pakai perintah I62. Muncul grafik seperti ini, teman-teman. Kalau mau munculkan AC-nya saja, tinggal ketikkan I63. Kalau mau kombinasi semuanya, bisa ketikkan begini, ya, O4, I48, I49, I62, I63, maka akan muncul tampilan chart seperti ini, teman-teman. Oke, kalau tadi charting, sekarang saya akan membahas mengenai screening, ya, dengan bot HQ-SUM IDX, ya. Untuk apps tidak ada fasilitas screening karena ya apps itu kan masih gratis, ya, disediakan oleh Pak Mansu untuk para trader. Kalau misalnya masih mencoba-coba, silakan utilisasi dulu saja apps-nya. Tapi kalau teman-teman ingin lebih advance lagi, ya segera join dengan bot HQ-SUM IDX-nya untuk memaksimalkan cuan Anda. Ini daftar perintah screening PTS di bot HQ-SUM IDX, ya. Ada SCR PTS 1, PTS 2, PTS 3, kemudian untuk fraktal ada fraktal 1, 2, dan 3. Masing-masing punya tujuan, ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman coba-coba saja di sini. Ini saya tampilkan yang indikasinya buy dan netral, ya. Nanti teman-teman bisa bereksperimen untuk mengkombinasikan screening untuk trading dengan PTS. Ini contohnya garing SCR PTS 1. Nah, ini akan muncul saham-saham yang indikator probability-nya membersihkan sinyal bullish, AO, AC, dan trade zone-nya hijau. Nah, ini ada strategi, ya, yang coba saya sharingkan dari Pak Mansu, alligator detektor, ya. Ini menggunakan kombinasi alligator, AO, AC, center of gravity, dan pixel. Jadi teman-teman mesti cari saham yang sinyal buy-nya itu sudah kemarin, ya, dengan kondisi 3 pixelnya hijau, center of gravity-nya sudah bullish, warna hijau berada di atas, candle-nya break alligator lips dengan body hijau, AO dan AC-nya hijau. Nah, screener yang digunakan bisa pakai ini untuk 3 pixel hijau kemarin, ya, SCR Pix 2 dan AOAC-nya hijau SCR PTS 1. Ini bisa digabungkan, ya, dengan garing skor Pix 2, PTS 1. Nah, kalau untuk chartnya bisa gunakan perintah seperti ini. Garing C, kode saham, ini contohnya CCSI 04, I45, I62, I63, I40. Nah, ini grafik yang muncul. Ada center of gravity, ada buayanya, ada AO, ada AC, ada pixel. Nah, ini kondisi yang strategi yang menurut Pak Mansu bagus, ya. Jadi ini hijau semua, pixelnya hijau, kondisinya di atas buaya, ya, buaya, candle hijau, kondisi garis COG-nya yang hijau di atas kuning. Berikutnya adalah strategi buaya jinak. Ini dari Mbak Fufu Britania, ya. Gunakan kombinasi alligator, fraktal, dan PSAR, ya, parabolic SAR. Jadi cari saham dengan kondisi garis alligator yang menyempit alias tidur sudah mulai melebar. Saat melebar, garis bibir berada di atas, tandanya tren akan naik. Lalu muncul tanda panah di bawah, ya, fraktal buy, dan muncul titik parabolik di bawah candle. Nah, screener yang digunakan bisa untuk indikator alligator menunjukkan sinyal buy. Ini SCR PTS 1, PTS 2, PTS 3. Untuk PSAR bisa PSAR 1 atau PSAR 3. Screener bisa digabungkan dengan mengetikkan perintah skor PTS 1, PSAR 1. Nah, catatannya, sinyal dari ketiga buah jinak ini tidak selalu muncul bersama, nih, teman-teman. Bisa saja parabolic SARS ini muncul duluan. Nah, kita tunggu, nih, fraktal muncul
setelah muncul, kita menunggu aligatornya melebar dan bibirnya di atas. Nah, baru besoknya kita bisa beli saham tersebut. Untuk menggambarkan chartnya, teman-teman bisa gunakan perintah /C kode saham, contohnya ini BHIT 04 I48 I49. Maka akan muncul chart seperti ini. Ini terjadi fraktal bawah disertai garis bibir berada di atas nih, teman-teman. Untuk PSAR-nya bisa pakai /PSAR BHIT atau /C BHIT O1. Ini paraboliknya masih berada di bawah candle. Nah, kalau kita gabungkan tadi, dua chart tadi, ini bisa terlihat nih teman-teman. Kalau semua indikator terpenuhi, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk masuk. Oke, teman-teman, demikian sharing saya mengenai PTS. Semoga ini bermanfaat. Masih banyak strategi-strategi PTS lainnya yang teman-teman bisa pelajari di resume Bot HQ Saham IDX. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Sampai jumpa.